Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pelajaran matematika, yaitu bab trigonometri bagian kedua yang membahas tentang sudut-sudut istimewa dan sudut berelasi. Sudut-sudut istimewa ini akan terdiri, ya kita sudah, ya tentu ini adalah sudut yang sudah diketahui nilainya dan sering muncul di setiap pembahasan, di setiap materi, entah itu di pelajaran di luar matematika seperti fisika ataupun yang lain. Nah, ini ada terdiri dari 3 baris, yaitu sin, cos, dan tan. Sedangkan sudut-sudut istimewanya yang ini yang tertera 0 sampai 360, 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180, 270, dan terakhir 360. Kita ambil contoh. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurangi tangen 45 derajat. Di sini bagannya sudah ada, berarti kita tinggal masukkan aja. Kita cari sin 30 derajat. Kita ambil baris sin dan sudutnya yang 30. Nah, sin 30 derajat berarti ini setengah. Ya. Sin 30 derajat yaitu setengah ditambah cos 90. Kita ambil baris cos dan sudutnya 90, berarti 0 derajat. 0. Dikurangi tangen 45. Tangen 45 yaitu 1. Berarti setengah ditambah 0 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif setengah. Ya, gampang kan? Ya, untuk sudut-sudut istimewa, pengerjaan operasinya paling gampang. Tapi nanti yang jadi permasalahan adalah di sudut berelasi. Ya, nah, yang kedua, kalau sudut istimewa yang seperti itu aja. Kalian tinggal hafalkan bagannya, tinggal lihat bagannya, tinggal isi. Nah, kalau di sudut berelasi seperti sama, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ya, 2 sumbu. Misalnya ini saya punya titik A berada di antara X dan Y. A-nya berada di daerah positif X, Y. Dan di sini ada sudut alfa, terbentuk sudut alfa. Ya. Nah, ini adalah daerah A atau daerah sudut alfa. Kalau misalnya saya punya titik B, koordinatnya itu min X, karena ke sini itu di sebelah kiri X itu adalah min X, Y. Berarti jika dibentuk sudutnya itu misalnya alfa 2, ini yang warna kuning itu adalah sudut pada titik B. Nah, ini sudutnya yang warna kuning. Terus saya punya C, ini maaf C, koordinatnya min X, min Y. Berarti negatif semua, berada di bawah kiri. Nah, mana sudutnya? Kita lihat sudutnya. Nah, ini yang merah ini adalah sudut alfa 3. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini besar sudut C. Ya, sudut C di alfa 3, dan misalnya saya punya titik B di sini. Koordinatnya X, min Y. Mana ini sudutnya? Nah, sudutnya yang hijau ini. Dari X ini yang besar D. Dari keempat titik ini kita bisa menentukan daerah. Keempat daerah dibagi 4 daerah. Ya, yang pertama kuadran 1. Titik A ini dikatakan kuadran 1. Nah, kuadran 1 rentang sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Artinya sudut-sudut yang berada di kuadran 1 itu lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Berapa aja? 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sampai limitnya 89 derajat. Nah, itu sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Ya, ini atau pakai radian, satunya radian, berarti V per 2 itu 90. Nah, titik B ini adalah berada di kuadran 2.
kita namakan kuadran 2. Rentangnya itu adalah, maaf, ini salah ininya, harusnya rentangnya adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Salah ngedit, belum keedit ininya. Rentang sudutnya itu adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya alfa sudut pada kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Itu kuadran 2. Yang titik C itu adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu antara 0 sampai 270. Nah, 270-nya di sini. Ya. Sedangkan yang ini adalah kuadran 4. Nah, oke. Kita bahas satu persatu kuadran 1. Ya, kita cari perbandingan trigonometri di kuadran 1. Ya. Misalnya ini bukan titik, maaf. Sumbu X dan sumbu Y. Ya, di kuadran terletak di X dan Y. Misalnya ada titik P itu koordinatnya X, Y. Ya. Di mana OP ini adalah R itu adalah jari-jarinya. Jarak antara titik pusat terhadap titik P itu adalah R. Sedangkan ini Y itu adalah jarak antara sumbu X terhadap titik P. Nah, berarti kenapa ini dikatakan Y? Karena ini sejajar dengan sumbu Y. Dan di sini ada garis X. Garis X itu adalah jarak di sini. Jarak titik pusat terhadap titik A. Kenapa ke titik A? Titik A itu adalah proyeksi dari titik B. BP. Sama saja. Di sini X dan di sini alfanya adalah sudutnya. Dan ini sudut theta. Misalnya ini saya perbandingkan sudut alfa, ini sudut theta. Kalau ini kenapa nggak disebutkan? Karena ini sudut istimewa, yaitu 90 derajat. Oke, misalnya kita ambil cari sinus alfa. Ya, sin alfa. Berarti perbandingan terhadap sudut alfa ini. Seperti pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu sin itu apa? Masih ingat kalian? Ya, perbandingan sinus itu yaitu demi, depan, per miring. Ya, depan sudut alfa ini adalah sisi Y. Per miring, sisi yang miring berarti N. Berarti sin alfanya adalah Y per N. Oke. Terus cos sama, demi sami. Cos itu adalah sami, samping miring. Samping miring dari alfa. Sampingnya adalah X, miringnya adalah N. Berarti X per N. Sedangkan tangan itu adalah desa. Depan per samping. Ya, berarti Y per X. Oke, ini untuk yang perbandingan trigonometri untuk sin. Coba kita lihat lagi yang maaf, untuk alfa. Kita lihat untuk yang theta. Ini sudut yang di sini, yang theta. Berarti masih sama. Perbandingannya itu demi, sami, desa. Sin itu adalah demi, depan per miring. Sedangkan cos itu samping per miring. Sedangkan tangan itu adalah depan per samping. Oke, sin alfa, sin theta. Demi, depannya itu adalah X, X per R. Cos theta demi sami, Y per R. Sedangkan tangannya adalah X per Y. Oke. Kita pandang segitiga AOP. AOP, ini segitiganya. Sudut theta itu 90 min alfa. Misalkan ini kan 90 derajat nih. Berarti antara alfa dan theta itu adalah sisanya 90 derajat. Karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudah dikurangi yang A 90, berarti ini 90. Berarti theta itu 90 min alfa. Ini sudut theta itu 90 dikurangi alfa. Ya. Maka dapat kita simpulkan
sin theta itu yang di sini, sin theta itu sama saja sin 90 derajat dikurangi alfa, ya. Sin 90 derajat kurangi alfa. Apa ininya perbandingannya? X per R. Sehingga sin 90 derajat min alfa itu kita lihat ini nih sama dengan, ya, dengan yang di sininya, yang di samping alfanya yang sama dengan X per R. Itu perbandingan X per R itu di sini yang mana? Yaitu cos. Berarti sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa, ya, sama karena X per R. Kita lihat yang cos 90 derajat min alfa, yaitu perbandingannya Y per R. Y per R. Kita lihat yang di sampingnya perbandingan yang di alfa. Di alfa itu Y per R itu adalah sin. Berarti cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Oke. Itu ya, karena ini sama. Terus yang tangen theta. Tangen theta itu sama dengan tangen 90 derajat min alfa. Apa sih perbandingannya? Perbandingannya X per Y. X per Y. Di sini nggak ada. Yang di sebelah kiri nggak ada perbandingan X per Y. Nah, X per Y. Ya, X per Y. Berarti Y per itu sama saja kotangen. Jadi kebalikannya, ya, kotangen. Berarti kalau tangan 90 derajat min alfa itu adalah kotangen alfa. Oke. Jadi bisa disimpulkan sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Kita ambil contoh nih. Tentukan nilai trigonometri pada kuadran 1. Ya. Sin 60 derajat yang B-nya cos 45. Kita jangan ambil yang ini. Kita udah tahu nih sebenarnya nilainya itu sin 60 itu adalah setengah akar 7. Coba kita lihat pakai perbandingan. Kita gunakan perbandingan pada kuadran 1. Ya. Caranya sin 60. Sin 60 itu kalau pakai rumus ini itu sama dengan sin 90 dikurangi 30. Kok 30 sih Pak di sininya kok, sedangkan pertanyaannya adalah 60? Iya, kita lihat sin 60, perlahan ya, kalian pelan-pelan. Ini sin 60 sama dengan sin 90 derajat dikurangi 30. 90 dikurangi 30 adalah sama dengan 60. Berarti kalau menurut rumus ini sin 90 derajat kurangi 30 sama dengan cos 30. Kita lihat cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Benar, sama dengan ini, yaitu setengah akar 3. Loh Pak, gampang lah, nggak usah pakai perbandingan. Iya, kalau sudut-sudut istimewa nggak usah pakai perbandingan. Tapi ada kalanya ketika di kuadran 2, kuadran 3, dan 4 kita harus menggunakan rumus. Rumus yang ini, yang seperti ini. Bukan lagi dengan di tabel. Tapi nanti tabel ada setelah pengurangan-pengurangan. Kita balik lagi ke cos 45. Yaitu sama dengan ini, maaf, ini cos 90 derajat kurangi 45, yaitu sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Sekarang tangan 30.
tangan 30 itu 90 derajat dikurangi 60. 90 kurangi 60 adalah 30. Berarti kotangan 60 derajat. Artinya kotangan itu sama dengan 1 per tangan 60 atau kebalikan dari tangan 60. Tangan 60 mana? Ini 1/3. Berarti 1/3. Nah, kalau 1/3 kita nggak bisa. Harus dirasionalkan. Ini bab pertama semester 1 ya. Kalian harus udah matang lah untuk rasionalisasi bilangan bulat. Berarti ini kalikan dengan penyebutnya ya. Akar 1 kali 1 kali akar 3 ya akar 3 kali akar 3 dan 3. Berarti akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Benar nggak? Tangan nah 30 ya. 1/3 akar 3. Oke. Itu untuk kuadran 1. Kita lihat kuadran 2. Misalnya ini titik P. Ya, ini ada R, Y sama X-nya, garisnya. Saya cerminkan terhadap sumbu ya. Terhadap sumbu Y. Ada titik di sini. P aksen. Nah, ini dicerminkan, ini akan membentuk sudut P aksen. Nah, jika alfanya ini, nah besar sudutnya berarti yang jika dijumlahkan ini akan. Nah, kalau kita sudut dari sini ini sama saja 90 derajat, sudut 90 derajat ditambah alfa. Ya, alfa. Ini 90 derajat tambah alfa yang hasil dari pencerminan. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini ada dua. Nanti ada dua rumus. Ada dikurangi 180 min alfa atau 90 derajat plus alfa. Jika sudut POB, kita lihat POB. POB itu adalah sudut alfa. Sin alfanya adalah sin dari ini X per R. Cos alfanya Y per R. Sedangkan tangan alfanya adalah X per Y. Kita coba. Dari titik tadi dicerminkan seperti tadi saya penjelasannya, dicerminkan terhadap sumbu Y akan terbentuk AOP aksen. AOP aksen. Ya. Itu sama saja 90 derajat ditambah alfa. Nah, kita akan mencari rumus yang ini 90 derajat ditambah alfa ini. Nanti yang keduanya, bagian keduanya untuk kuadran 2 yang kita yang pertama dulu. Maka sin 90 derajat tambah alfa itu adalah Y per R. Y per R. Mana yang sama dengan yang di sini? Ini yang aslinya dulu nih. Y per R itu adalah cos. Oh, berarti sama saja cos. Ya. Ini cos 90 ditambah alfa. Berarti min X per R. Min X per R. Berarti ini yang hampir sama dengan X per R. Ya. Oke. Tangan 90 yaitu Y per min X. Itu kebalikan dari tangan. Maka dari sini bisa diperoleh hubungannya. Sin alfa itu sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos. Karena Y per R itu adalah cos alfa. Cos 90 derajat tambah alfa itu adalah min sin alfa. Karena X per R hanya saja ditambah min sin alfa. Oke. Sedangkan tangannya sama yang tadi kotak. Di sini untuk rumus yang ini yang positifnya hanya cosnya saja. Ya. Cosnya positif. Berarti nilai sin ini nilainya positif. Sedangkan nanti cos dan tangan negatif. Kok kan ini sin? Kalau sinnya itu adalah nanti positif sama sin sekian nanti sama saja dengan nilai dari cos sekian. Kita ambil contoh. Kalau masih pusing kita lihat ambil contoh. Cos 150 derajat.
Nah, 150 derajat itu lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Cos 150 derajat, karena ini jumlahkan, ini sama saja 150 itu 90 ditambah berapa? Hasilnya 160. 150. Berarti ditambah 60. Ya. Cos 150 itu sama saja cos 90 derajat ditambah 60 derajat. Ya, gampang sih penjumlahan mah, ini anak SD juga bisa lah. Nah, berarti ini sama saja cos 150 derajat itu adalah min sin. Berarti sama saja min sin yang alfanya yang ini 60. Berarti min sin 60. Kok yang ditanyakan 150 kok ininya 60? Ya emang iya kan, di sini rumusnya alfanya yang digunakan alfa. Alfa ini adalah variabel yang bisa menghasilkan 150. Nah, ternyata variabelnya itu 60. Berarti cos 150 itu sama dengan min sin 60 derajat. Berapa? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti cos 150 itu sama dengan negatif setengah akar 3. Ingat, yang positifnya hanya sin di kuadran 2 itu. Cos dan tangen itu negatif. Selalu itu. Oke. Misal rumus yang kedua untuk kuadran kedua. Yang ini nih, yang saya warnai warna merah. 180 min alfa. Sama saja kan? Ini juga alfa nih. Diproyeksikan juga. Nah, ini yang aslinya. Sin alfanya adalah Y per R. Cos alfanya X per R. Yang ini tangen alfanya Y per R. Jika dicerminkan menghasilkan ini 180 min alfa, maka ini konversinya. Sin 180 derajat min alfa itu sama dengan Y per R. Y per R kita lihat yang mana sama dengan sin. Nah, begitu juga dengan cos, begitu juga dengan tangen. Dapat disimpulkan, sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Terus cos 180 derajat min alfa itu negatif cos alfa. Tangen 180 derajat itu min tangen alfa. Nah, nanti kalian bisa untuk sudut-sudut di kuadran 2 bisa pakai rumus yang pertama, 90 tambah alfa atau 180 min alfa. Bebas. Sesuai selera. Selera kalian mana? Mudahan yang ini, silahkan pakai yang ini. Mudahan yang itu, silahkan. Tergantung selera kalian. Tentukan nilai tangen 135 derajat. Oke, 135 derajat. Tangen 135 derajat. Berarti kan dikurang rumusnya. 180 derajat dikurangi berapa, hasilnya 135. Nah, cari variabelnya ini, alfanya itu berapa dari yang sama dengan 135, yaitu 45. Nah, yang dicari mah ini, sesuai di sudut istimewa. Jadi min tangen 45. Min tangen 45 yaitu min 1, karena tangen 45 itu hasilnya 1. Gampang ya, cuma gitu. Yang penting kalian ingat konsepnya yang ini nih. Untuk trigonometri agak banyak, ada 7 rumus untuk 4 kuadran, tapi mudah-mudahan kalian gak usah dihafal, yang penting sering berlatih, nanti juga bisa. Oke, kita lanjut untuk kuadran 3. Oke, saya persingkat ininya, gambarnya. Ini sin alfanya masih sama, berarti yang ini ya, cos. Terus jika dicerminkan 180 ditambah alfa ya. Ini yang ditambah dulu. 180 ditambah alfa. Ini dicerminkan juga. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya sin 180 derajat tambah alfa itu adalah min sin alfa. Cos 180 derajat tambah alfa itu adalah min cos alfa. Sedangkan tangen 180 derajat tambah alfa itu adalah tangen alfa.
Nah, sedangkan yang kalau di kuadran 3, yang positifnya hanya tangannya saja, sin sama cosnya negatif. Terus yang kedua, rumus yang kedua, saya persingkat saja, biar time-nya nggak terlalu lama. Ini saya ambil rumus yang kedua, 127 kan di sini dikurangi alfa. Sin 270 min alfa itu sama dengan cos min cos alfa. Cos 270 derajat min alfa itu adalah sama dengan min sin alfa. Tangan 270 derajat min alfa itu adalah kotangan alfa. Kita ambil contoh. Nih, saya rumusnya tampilkan, nanti tinggal kalian sesuai selera mau ambil mana. Cos 210 dan tangan 225. Kita lihat yang cos 210 dulu. Cos 210. Pakai gunakan yang tambah dulu. 180 ditambah berapa hasilnya? 210. Berarti variabelnya 30. Alfanya itu 30. Berarti min cos, karena di sini cos itu adalah min cos, berarti min cos 30. Nilai cos 30 itu setengah akar 3. Berarti jadi min setengah akar 3. Oke. Sekarang yang tangan. Kita gunakan yang negatifnya. Yang dikurangi. 225. Itu sama saja 270 dikurangi berapa? Hasilnya 225. Yang variabelnya ya 45. Berarti kita cari yang 45-nya ini. Kotangan 45 itu berapa? Itu 1. Oke. Itu ya. Sekarang perbandingan trigonometri di kuadran keempat. Nah, yang ini nih, kuadran keempat. Misalnya sudutnya alfanya ini diproyeksikan terhadap sumbu pusat yang X. Berarti ini yang awalnya dulu, yang alfa yang ini. Nah, nilainya ini sin, cos, dan tangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X akan terbentuk 270 plus alfa. Nah, ini nih sudutnya. Y per ini perbandingannya, dia ambil kesimpulannya sin 270 derajat itu plus alfa sama dengan min cos alfa. Karena sama nih. Cos dengan sin. Terus cos 270 derajat plus alfa itu sama dengan positif sin alfa. Sedangkan tangan 270 derajat plus alfa itu adalah min kotangan alfa. Berarti kalau di kuadran 4 yang positifnya itu yang cos. Sin sama tangannya negatif. Kita ambil contoh. Tentukan nilai cos 300. Pakai menggunakan rumus jumlah. Cos 300 derajat itu sama dengan cos 270 ditambah berapa hasilnya 300. 270 tambah 30. Ya, berarti kita cari nilai 30 ini. Berarti karena ini sin. Cos itu yaitunya sin. Sin 30 positif. Sin 30 kita tahu itu setengah. Berarti cos 300 itu sama dengan setengah. Oke. Sekarang rumus yang kedua. Untuk yang negatif. 360 kan satu putaran dikurangi alfa. Alfanya ya. Ini perbandingannya, diambil kesimpulan sin 360 derajat min alfa itu adalah min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa itu adalah cos alfa. Tangan 360 derajat min alfa itu min tangan. Atau ini sama saja dengan sudut negatif ini, berarti hasilnya negatif. Misal sin negatif alfa. Ya, sama saja dengan negatif sin negatif atau cos negatif 60. Berarti sama saja cos. Misalnya tangan negatif 200. Berarti ini tangan 200. Ini sama saja dengan sudut negatif. Kita ambil contoh. Tentukan nilai sin 315. Nah ya, 315. 315 itu karena rumusnya kurang, sin ininya. Sin ininya sin lagi. Berarti sin 360 dikurangi berapa hasilnya 315. Ya, itu dikurangi 45. Berarti kita cari yang 45. Jadi min
sin 45. Yaitu min setengah akar 2. Coba yang kedua. Tentukan nilai cos negatif 60 ya. Yang sudut negatif cos 60. Berarti cos 60 derajat. Yaitu kita lihat cos itu adalah positif. Berarti yaitu oke. Itu ya. Itu saja. Nah, itu untuk sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi di 4 kuadran itu kuncinya yang positifnya itu kalian tinggal ambil analogi aja. Asin takos. Asin. A itu untuk di kuadran 1. A itu adalah analogi dari A. Berarti semuanya positif kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 asin. Sin. Berarti yang positifnya adalah sin. Kuadran 3-nya asinta. Berarti ketiganya adalah yang positifnya tangan. Sedangkan kita analogi asintakos, berarti yang kuadran 4 yang positifnya adalah kos. Berarti di 4 kuadran itu cukup kalian hafalkan asintakos. A berarti kuadran 1 semuanya. Kuadran 2 sin. Oh, berarti sin yang positifnya kos. Eta tangan yang positif, dan kuadran 4-nya adalah kos. Itu di sudut-sudut berelasi. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini misalnya ada sebuah titik di bidang kartesius. Ada titik A 6,5, titik B negatif 3,6, C negatif 6, negatif 2, D 4, negatif 4. Nah, ini tentu ini dikatakan di koordinat kartesius karena di bidang kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kalau gambar yang di bawah ini adalah koordinat kutub. Kenapa dikatakan koordinat kutub? Karena nggak ada sumbu X dan sumbu Y. Yang ada hanya A nih. Titik A itu berada pada 4,30 derajat. Titik B 8,90 derajat. C 2,180 derajat dan D 6,240 derajat. Ini kalau kalian nanti PKL untuk yang NKPI, ketika kalian PKL di kapal, terus kalian bisa belajar ke nahkodanya, bisa lihat-lihat ini di radar. Kelihatannya yang kayak gini. Enggak pada koordinat kartesius, tapi di radar itu bentuknya koordinat kutub. Ya. Jarak yang ini adalah jarak, yang 4-nya itu jarak, sedangkan ini arahnya ya 30 derajat. Ya mungkin ada namanya nanti passing ground-nya kemana, nah nanti dilihatnya di radar. Radarnya itu menggunakan ya ini koordinat kutub. Kita belajar mudah-mudahan bekal kalian nanti tahun depan PKL untuk yang NKPI. Ya, selain ini juga banyak, selain di perkapalan, pesawat juga sama, dan yang lain-lain. Oke. Misalkan letak suatu titik pada koordinat kartesius ditentukan dengan jarak horizontal yaitu sumbu X dan vertikalnya sumbu Y. Oh, ini udah pada paham lah. Dua garis yang saling tegak lurus dan berpangkal di O 0,0. Ya, misalkan titik A yang tadi 6,5 menyatakan titik A di 6 satuan ke kanan. 6 satuan nih ke kanan nih 6-nya. 1 2 3 4 5 6. Dan 5 satuan ke atas. 1 2 3 4 5. Oke. Itu ya penjelasannya. Sedang penjelasan yang ini koordinat kutub. Sedangkan letak suatu titik pada koordinat kutub yaitu titik P R, alfa. Dengan R adalah jarak titik tersebut. Jaraknya dengan titik pusat ini nih, pusat yang di sini, jarak ke sini misalnya, nah itu adalah R, jari-jari, radius. Bahasa Inggrisnya R itu adalah radius. Bahasa matematikanya atau bahasa sainsnya adalah jari-jari. Atau bahasa awamnya ya jarak. Ya, titik asalnya O, yang di sini O. Ya, sumbu X.
positif dan garis M. Misalkan kita ambil titik B, 8,90 derajat. Menyatakan B terletak pada jarak 8 satuan nih. Ini 8 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya, atau 8 kilo atau 8 mil. Dan 8 satuan dari titik asal pada arah 90 derajat. 90 derajat. Dan berlawanan arah jarum jam. Kenapa berlawanan dengan arah jarum jam? Karena kalau positif itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau negatif searah. Nah, ini konversinya. X, Y ini koordinat kartesius, R, alfa adalah koordinat kutub. Bagaimana dari koordinat kartesius ke koordinat kutub? Caranya ini. Kita cari R-nya dulu. R-nya berapa? Caranya dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hampir sama dengan Pitagoras. Terus berapa alfanya? Alfanya Y per X. Nanti nilainya itu nilai tangan berapa, hasilnya sekian. Tapi dari koordinat kutub dirubah ke koordinat kartesius bagaimana? Yang ada cuma R sama sudutnya aja. Ya tinggal mencari X. X itu caranya tinggal R kali cos alfa. R kali cos alfa. Kalau Y-nya R kali sin alfa. Liar Pak? Ya liar kalau dilihat doang. Kita lihat contohnya. Kita dengan contoh mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, nyatakan titik P 8,150 derajat ke dalam koordinat kartesius. Kita ini dari koordinat kutub karena kutub ini ada arahnya nih, sudutnya 150 derajat ke kartesius. Dirubah ke X dan Y. Diketahui R-nya 8, alfanya 150. Titik P itu adalah X, Y dengan koordinat kartesius. Berarti kita cari X. X itu adalah R kali cos alfa. R-nya adalah 8, cos alfanya 150. Berarti 8 kali cos berapa? 180 kurangi 30. Ya, yang tadi, sudut tadi. Berarti 8 kali min cos 30. Ya, yaitu 8 kali setengah akar 3. Ya, 8 kali setengah yaitu 4, yaitu negatif 4. Yaitu X-nya itu negatif 4 akar 3. Oke. Sekarang yang Y-nya. Y itu adalah R kali sin alfa. R-nya 8, sin-nya sin 150. 150 itu ada di kuadran kedua. Berarti kita gunakan rumus yang kurang nih misalnya. 8 kali sin 180 min 30. Ya. Y 8 kali sin 30. Y 8 kali setengah. Berarti Y-nya adalah 4. Berarti koordinatnya, jadi koordinat kartesius P itu adalah negatif 4 akar 3,4. Udah kan? Gampang. Kalau rumusnya iya. Ya, kalian diulangi lagi nanti di rumah. Setelah melihat video ini kalian ulangi lagi. Atau cari kayak titik yang tadi tuh. Bisa yang titik, nah yang ini bisa dirubah ke koordinat kartesius kan? Bisa. Ya. Oke. Oke, soal yang kedua. Ubah dari titik A. Ini dari koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. X-nya 4, Y-nya negatif 4. Berarti kalau koordinat kutub itu R dan alfa. Kita cari R-nya. R itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat. X-nya adalah 4, Y-nya adalah negatif 4. 4 kuadrat adalah 16, negatif 4 kuadrat adalah 16. Berarti R-nya akar 32. Akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Bagaimana caranya? Video-video sebelumnya saya udah uraikan ya. Kita cari ini faktornya yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Oke. Sekarang mencari Y-nya. Mencari alfanya. Tangan alfa. Y per X. Y-nya adalah negatif 4 per 4. Negatif 4 per 4 yaitu negatif 1. Nah, tangan yang nilainya 1 itu
karena nilainya 1 itu tangan itu adalah 45. Kita cari ya. Tangan 45 adalah 1. Tangan 225 itu positif 1. Nah, ini yang di kuadran 3. Kuadran 4-nya tangan 315 adalah negatif 1. Berarti yang sama itu yaitu yang ini tangan 315. Berarti alfanya adalah 315. Jadi koordinat kutubnya adalah 4 × 2, 315 derajat. Oke. Pertemuannya sampai sini sudah cukup. Nanti untuk sebagai latihan boleh kalian di rumah saya kasih oleh-oleh, tentukan nilai cos 330 derajat. Terus nomor 2-nya, tentukan nilai sin 120 derajat tambah cos 210 derajat kurangi tangan 250 derajat. Dan yang ketiganya, sebuah kapal pesiar bergerak dari Pulau Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Singapura dengan arah 120 derajat dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam setelah 4 jam. Hitunglah jarak kapal pesiar dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Terus B, jarak kapal pesiar dari arah timur pelabuhan. Dan C-nya jarak kapal pesiar dari arah selatan. Ini aplikasi dari koordinat kutub dan koordinat kartesius. Coba kalian sampai sejauh mana memahami aplikasi ini. Ya, soalnya saya sengaja tadi nggak pakai soal cerita, tapi soal latihannya pakai soal cerita. Coba, mudah-mudahan kalian bisa memahami sebagai bekal. Kalau untungnya tahun depan kalian nggak ada UNBK, tapi kalau di UNBK ini selalu keluar. Tapi paling tidak kalian harus paham, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.